Oke. Yang berikutnya ya. Terus yang berikutnya untuk dan bahwa orang-orang yang hanya dilahirkan oleh daging itu pun adalah sedemikian rupa tidak berkembang, yaitu Maher-Salah Hasbaz juga belum berkembang. Jadi di dalam periode sekarang lah kedua-duanya harus berkembang. Ana boleh lanjut kepada gambarnya. Saudara-saudara, kita lihat ini. Kenapa ini penting, saudara? Karena kita selama ini banyak yang masih memandang konfederasi itu sebenarnya konfederasi antara spiritisme bergandengan tangan dengan Katolik. Kita nggak pernah menyangka bahwa ternyata konfederasi itu ada lagi konfederasi yang sebenarnya berkaitan dengan calon 144.000. Kita lupa bahwa fokus sekarang ini adalah pengumpulan 144.000. Kita ngira konfederasi itu kepada periode spiritisme bergandengan tangan sama Katolik, ya. Nah, ini yang kita harus cermati, saudara. Oke, lihat saudara. Ya, ini ada contohnya terjadi tahun 721. Ya, yang sebelah kiri itu contohnya tahun 721 Israel 10 suku bekerja sama dengan Syria, ya, yaitu Yesaya pasal 7 itu Israel ya 10 suku bekerja sama dengan Syria. Anak boleh disorot, anak yang bawa anak. Terus melawan Yehuda, dua suku. Itu adalah contohnya di zaman Raja Ahaz. Oke? Itu ya contohnya zaman Raja Ahaz. Saudara bisa buka Yesaya pasal 7 dan Yesaya pasal 8. Ya. Nah, padahal di dalam nubuatan itu ada tanda yang diberikan, yaitu tanda akan lahir seorang yang bernama Immanuel dan seseorang lagi yang bernama Maher-Shalal-Hash-Baz. Nah, kedua ini lahir belum sempat dia mengetahui mana yang baik, mana yang jahat, dan belum mengetahui mana bapak, mana ibu, konfederasi itu sudah hancur. Ya, itu yang disampaikan kepada Raja Ahaz di dalam nubuatan Yesaya pasal 7. Tetapi pada kenyataannya, ternyata Immanuelnya saja belum muncul, Maher Salasas belum muncul, jangankan untuk bisa tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana bapak, mana ibu. Konfederasinya sudah hancur. Artinya, kata-kata yang disampaikan kepada Raja Ahaz ini sebenarnya bukan untuk dia. Ini adalah contoh dan contoh saingan sebuah nubuatan bagi periode yang akan jadi di depannya dia. Ya, nah kita lihat tadi kita udah sama-sama lihat contoh saingan pertamanya adalah di zamannya Martin Luther. Ya, contoh saingan yang berikutnya juga ternyata ini tidak hanya sampai di Martin Luther. Tadi kita baca sampai di zaman kita. Jadi Asirianya sampai di zaman kita. Nah, kalau Asirianya sampai di zaman kita, terus Maher, Salaswas, dan Immanuel dikatakan belum juga mengetahui mana yang baik, mana yang jahat. Sampai saat ini, ya menunjukkan artinya apa? Nubuatan konfederasi ini masih berlangsung di dalam periode kita. Dan kita lihat yang warna biru itu periode Assyria, Immanuel yaitu pengikut Kristus dan Maher Salah Hasbaz harus matang. Tadi kan kita udah baca. Jadi di dalam periode Protestan, di dalam periode Assyria, ya periode Assyria atau periode Protestan, kedua lambang tanda ini dia harus sudah mencapai kematangannya di dalam periode Assyria. Bukan di dalam periode Babylon, tapi di dalam periode Assyria. Kita lihat berikutnya adalah periode Babylon. Ya, periode Assyria itu ditandai dengan akhirnya adalah Asyrianya kalah. Ya, nah Assyria kalah, gelang ikatan Assyria itu akan lepas dan 144.000 akan terkumpul. Nah, jadi nubuatan Yesaya 7 ayat Yesaya dan Yesaya 8 inilah yang harus kita cermati. Karena nubuatan ini menentukan apakah kita bisa menjadi Immanuel yang matang atau Maher Salah Hasbaz yang matang, sudah bisa membedakan mana bapak, mana ibu, mana yang benar dan mana yang salah, itu ditentukan di dalam periode kita sekarang.
Ya, oke, kita lanjut kepada yang tadi Ana. Kita lanjut kepada yang poin kedua, materi kita yang kedua. Ya, saudara bisa ikuti ya, mudah-mudahan ya. Oke. Nah, ini kesimpulan akhirnya. Oh, belum belum Ana. Oke, ke bawah dulu deh, ke bawah dulu. Ke bawah dulu Ana. Ya, kita lihat ini kesimpulan ramalan nubuatan-nubuatan secara sederhana kita bisa simpulkan demikian. Ya, jadi ada 5 nubuatan tadi kita sudah sama-sama baca. Ada Sakaria 1 ayat 20, Sakaria 14, Daniel 11, nubuatan Nahum, Yesaya 31. Kesemuanya itu meramalkan tentang perang. Di mana perang itu ujung akhirnya adalah membicarakan tentang nasib dan kekalahan dari Asiria, yaitu Raja Utara atau tanduk atau orang kafir di dalam Palestina. Nah, sedangkan nubuatan dari Yesaya 7 dan Yesaya 8 yang dikatakan ini ada kaitannya dengan nubuatan Nahum, ya, itu meramalkan tentang Immanuel dan Maher Salal Hasbas. Sekarang saya mau tanya sama saudara sekalian. Kalau saudara sudah melihat bagan sederhana ini, saudara pikir yang mana yang harusnya saudara cermati, khawatirkan? Ramalan tentang perang, peristiwa-peristiwa tentang perang, ataukah tentang nubuatan Yesaya 7 dan 8 yaitu tentang konfederasi? Yang mana saudara? Ada yang bisa menjawab? Yang mana yang harus kita cermati? Kalau yang bagian Jadi tujuh pertama, delapan. yang mana Om? Yesaya 7 dan 8. Ya, kalau yang pertama, jelas itu pikirannya orang-orang pada umumnya melihatnya semua kepada perang-perang-perang, termasuk waktu Texas. Semua melihatnya kepada perang-perang. Padahal ujung dari perang itu cuma melihat nasibnya Assyria. Nggak berdampak apa-apa kepada calon 144.000 karena kekalahannya Assyria itu kemenangan bagi 144.000 dan tidak ada satu orang pun dari calon 144.000 itu yang gugur pada saat kekalahannya Assyria. Itu adalah kemenangan 144.000. Kenapa kok kita harus ikut-ikutan khawatir tentang perang? Nah, Ya, gini loh, Cok. kita yang harus kita khawatir, sebentar Peki. Kita yang kita harus khawatirkan adalah nubuatan Yesaya 7 dan Yesaya 8. Kenapa? Karena Yesaya 7 dan Yesaya 8 ini sangat menentukan. Karena kita adalah Immanuel dan Maher Salal Hasbas. Immanuel dan Maher Salal Hasbas ini, siapa dia? Ana boleh ke atas Ana. Sebentar Peki, biar selesai dulu gambar ini. Ya, kita lihat. Tadi Maher Salasbas tuh orang Majus. Itu orang Majus. Kita ke atas dulu Ana, biar kita lihat referensinya Ana. Jadi jangan kesimpulannya dulu yang kita lihat, tapi referensi. Oke, berarti ya memahami keberadaan lambang Immanuel dan Maher Salah Hasbas dan kondisinya ya. Kita lihat ini. Keduanya akan lahir ke dalam Yehuda ya. Jadi Maher Salah Hasbas dan Immanuel dua-duanya akan masuk ke dalam Yehuda. Jadi bukan berarti si Maher Salah Hasbas ini berada tetap di luar terus, enggak, nanti dia akan masuk di dalam Yehuda atau dengan kata lain dia menjadi sidang Laodikia ya, satunya berdasarkan roh lahirnya, yang satunya berdasarkan daging. Maka Immanuel jelas melambangkan orang-orang Kristen yang dilahirkan, Maher Salah Hasbas hanya dapat melambangkan orang-orang yang tidak dilahirkan kembali. Di sini saya tidak mau bicara tentang baptisan ya, kita tidak bisa menjelaskan sesuatu yang tidak diungkapkan. Jadi kita biarkan saja sementara seperti ini. Apakah benar Maher Salah Hasbas ini tidak dibaptis atau tidak atau dia dibaptis? Informasi yang kita dapat hanya sejauh ini. Jadi jangan kita melebarkan sesuatu yang tidak disampaikan. Oke, lanjut. Tapi yang jelas kedua-duanya ini ada di dalam sidang, yaitu sama-sama Laodikia. Nah, kita lihat petunjuk lainnya lagi. Untuk kita mengetahui siapa sih Immanuel dan Maher Salah Hasbas ini, oke, kita lihat. Kita baca yang dihitamkan saja ya.
Oke, kita lihat lagi. Batu karang penghalang bagi kedua isi rumah Israel. Nah, ini. Maka ia akan menjadi suatu tempat kesucian bagi para pengikut kebenaran, tetapi sebaliknya akan menjadi suatu batu sandungan. Ya, ini tentang konfederasinya, saudara. Ini saya potong. Saudara nanti kalau baca secara keseluruhannya, itu konfederasi itu akan menjadi suatu batu sandungan dan batu karang penghalang bagi kedua isi rumah Israel. Kedua isi rumah Israel ya, saudara, yaitu apa? Kedua isi rumah Israel, yaitu bagi yang 10 suku, ya, dan bagi dua suku. Kedua-duanya ini nanti akan menjadi sasaran ujian, ya, ujian dari tawaran konfederasi ini, ya. Jadi ingat, jadi akan ada satu tawaran ujian, saudara. Jadi kalau saudara fokus kepada perang, saudara nanti akan lupa bahwa ada tawaran konfederasi. Nanti kita akan baca lebih lanjut. Seberapa bahayanya sih konfederasi ini? Kok kita harus dalami? Oke, kita terus. Mudah-mudahan waktu cukup. Kita lihat, ya. Batu karang penghalang bagi kedua isi rumah Israel dan suatu perangkap dan suatu jerat bagi segala penduduk Yerusalem. Kita lihat yang di dalam kurung. Sama seperti halnya pada kedatangannya yang pertama. Maka sebab itu, banyak dari antara mereka akan kesandung, jatuh, dan terluka parah, dan tertangkap, dan tertawan. Ya, ingat, saudara, ini di garis miring. Jadi ini artinya tulisan Victor Utek, bukan kesimpulannya saya. Demikian juga yang di dalam kurung, itu dari Victor Utek, bukan dari saya. Nah, kalau memang keberadaan Immanuel dan Maher Salahasbas ini ternyata dikaitkan dengan kedatangannya yang pertama di Bethlehem, ya, dan dikatakan banyak yang kesandung, banyak yang jatuh, terluka parah, dan tertangkap dan tertawan, kita sudah memang saksikan, ya, pada saat di dalam kelahirannya Yesus, yaitu di dalam kemenangan akhir bab 17, di dalam cerita Ellen G. White tentang kelahirannya Yesus di Bethlehem, itu hanya orang gembala Bethlehem dan orang Majus saja yang didapati siap, ya, didapati siap mengetahui tempat dan waktu, ya, dari kelahirannya Yesus. Yang lainnya acuh tak acuh mengabaikan, ya. Jadi hanya mereka. Nah, kalau begitu, karena dicocokkan dengan kelahirannya Yesus, maka Immanuel dan Maher Salahasbas ini adalah siapa? Boleh digeser, Ana? Adalah siapa dia? Immanuel adalah gembala-gembala Bethlehem. Kenapa? Tadi kita udah sama-sama baca, Immanuel itu lahir dari roh. Kalau begitu, dia orang-orang Yahudi di dalam lambang kelahirannya Yesus. Sedangkan Maher Salahasbas dikatakan tadi dia kelahirannya oleh daging. Ya, kalau begitu dia disamakan dengan orang-orang Majus. Bisa terima saudara-saudara sekalian? Atau ada yang tidak setuju? Ya, kalau begitu, kalau ini memang yang dibicarakan adalah gembala Bethlehem dan orang Majus, ya, maka kedua lambang ini adalah melambangkan calon-calon 144.000. Sebagaimana gembala Bethlehem dan orang Majus juga dilambangkan 144.000. Oke, geser Ana. Silakan Peki. Tadi Victor. Itu pertanyaannya kan tadi kamu jelasin ada Immanuel sama Maher Salahasbas itu kan. Oke. Nah, jadi tadi kan pertama itu ada perang, lalu ada dampaknya, Oke. lalu yang ketiga itu ada konfederasi. Nah, Oke. untuk orang-orang yang mempersiapkan diri sebagai 144.000, itu perhatiannya bukan ke dampak perang, biarpun dampak perang itu akan punya akibat secara makanan, ekonomi, dan segala macam, ya kan? Nah, tapi yang perlu diantisipasi itu adalah si konfederasi yang Yesaya 7 dan 8 tadi. Nah, Ya. itu pertanyaannya aku,
Yesaya Konfederasi 78 itu terjadi Oh, setelah si Asirianya kalah kah? Atau masih paralel, masih perang itu konfederasinya itu dibentuk ya. oke. Terus yang kedua nih, Mm-mm. kategori yang Immanuel yang mana, yang Maher Salah-Asbas yang mana nih? Karena jadi bingung nih akunya. Oke, kita jawab yang terakhir dulu ya. Immanuel, siapa dia? Tadi kita udah bahas Immanuel itu lahir dari roh. Ya, tadi Ana bisa naik lagi ke atas sana. Ya, kalau dia dari roh, artinya dia sesuai keharapan Tuhan. Ya, dia sesuai keinginan Tuhan. Ya, sedangkan yang satunya adalah lahir dari daging. Artinya, kalau kita baca di dalam eh, kabar-kabar perang meramalkan, dia mengkaitkan kepada si Ishak dan Ismail. Ya, Ishak dan itu tuh di bawah tuh. Ya, hal yang sama ditemukan dalam kiasan mengenai Ismail dan Ishak. Ya, nah gitu. Jadi 100 mereka ini Immanuel itu siapa? Ya Immanuel itu ya orang yang ada dalam Advent, yang dari lahir Advent ya kayak kita nih. Kita Oh sejak ya, mal kita belajar oke. Alkitab, buat terus kita berkembang sampai pelajaran tongkat gembala. Nah, sedangkan si Maher Salah Hasbas ini dia pada dasarnya orang yang di luar daripada Advent, ya seperti orang Majus. Orang Majus pada dasarnya nggak pernah tiap hari dia berada di dalam bangsa Yahudi, dia terpisah, ya sehingga yang seperti tadi saya katakan, Maher Salah Hasbas ini di dalam penjelasan awal ya renungan pendahuluan, Maher Salah Hasbas ini sama seperti orang Majus, orang yang sama sekali tidak diperhitungkan, tidak dikira-kira dia akan menjadi calon-calon 144 ribu. Ya, karena apa? Karena mereka tidak bergaul selama ini dengan orang-orang pemegang pekabaran tiga malaikat. Jadi tidak dikenal sama sekali mereka kehadirannya. Sebagaimana orang Majus juga tidak sama sekali dikenal oleh orang-orang Yahudi. Tiba-tiba dia muncul jadi orang yang dipandang layak pada saat kelahirannya Yesus. Demikian juga nanti itu ya. Bisa Nah, jadi pertanyaan tuh ya, yang Maher Salah-Asbas itu yang nanti banyak yang 144 ribu itu. kita nggak tahu jumlahnya banyakan yang mana, tapi yang jelas Ya karena dia bukan dilahirkan dari roh itu. Kalau iya, yang orang-orang dilahirkan dari roh kan orang Adventnya kan udah banyak yang nolak. ini sementara masih tersembunyi, Pak. Jadi kita nggak bisa jawab dan juga Terus tidak tadi ada Cok belum dijawab tuh Cok. Konfederasi Yesaya 78 tuh gimana nanti tuh? akan dijawab. Terjadinya setelah Syria jatuh tuh gimana? Nanti akan dijawab alasan konfederasi. Judulnya nanti alasan konfederasi. Kenapa konfederasi ini muncul? Ya semuanya harus secara rasional karena semuanya terjadi secara alamiah. Ya, kenapa kok timbul konfederasi? Kita harus ingat ya, tadi udah dibilang apa? Bicara Yesaya 7 dan Yesaya 8 itu berkaitan dengan nubuatan Nahum. Nubuatan Nahum dia meramalkan apa? Meramalkan tentang perang. Raja Assyria melawan dia yang menghancurkan berkeping-keping. Ya, kalau begitu, ini ramalan apa nubuatan Nahum? Ini ramalan perang dunia ketiga. Jadi akibat dari perang dunia ketiga ini, ya, menimbulkan konfederasi. Sudah mulai nangkep nggak? Iya, Menimbulkan iya. konfederasi itu apa? Kan menimbulkan takut. Nah, jadi karena ketakut, mereka berkonfederasi. Takut dari dampak perang ini. Ya, ingat perangnya ini adalah perang agama. Muhammadan melawan orang Kristen. Kita tahu bagaimana metode perangnya orang-orang Muhammadan. Dia modelnya adalah melalui teror-teror. Nah, oleh karena itu akan menciptakan rasa takut kepada orang-orang Kristen. Oke, lanjut Ana. Dan inilah yang menjadi dasar kenapa konfederasi itu diciptakan. Di dalamnya itulah yang ada orang Advent kan. Ya, nanti orang Advent ditawarin untuk ikut. Nah, kalau orang yang dikatakan tidak memperhatikan ini, dia nanti akan terjerat. Ya, katanya banyak yang terjerat. Ya, oke, kita lanjut.
Kak Enco, Ya. Mama ada mau tanya. Heeh. Ya, jadi kata Mama, itu kan kalau Maher itu kan dia belum tahu papanya. Papa itu kan firman kan kebenaran. Sedangkan Mama itu kan sidang. Terus diambil contoh lagi analogi ke Ishak sama Ismail. Kelahiran Oke. daging sama kelahiran roh. Terus Mama Oke. tanya, Oke. apa Immanuel di sini? Ya udah orang yang sudah jadi umat yang sekarang, ya maksudnya Davidian yang bukan sekam. Nah, kalau misalnya Maher itu adalah nanti yang dua kelas yang ada di Yahudi sekarang, karena dia kan juga nggak akan dibaptis lagi seperti itu, kayak Cok. Bisa, bisa saja. Bisa saja. Kita bisa bilang itu bisa saja. Tapi di dalam pembahasan kita yang dulu pernah kita bahas, ada di dalam tanya jawab, Victor Utef dapat pertanyaan dari seseorang, yaitu pertanyaan, saya bukan orang Advent, ya, saya bukan orang Advent, dan saya telah mengikuti pelajaran tentang 144.000. Dapatkah saya mendapatkan manfaat dan keuntungan menjadi salah satu dari 144.000? Luar biasa nggak nih pertanyaan ini? Dan Victor Utep jawabannya apa? Kalau memang itu tidak bisa, Victor Utep pasti jawabnya langsung tidak bisa. Victor Utep jawabannya dia apa? Dimungkinkan kalau saudara mengikuti seluruh pelajaran tentang tongkat pekabaran tentang 144.000 itu, artinya dia membangun iman, maka saudara pun dimungkinkan berhak menjadi salah satu dari 144.000. Victor Ruteff cuma mengatakan mungkin. Kenapa? Karena peristiwanya belum lagi terjadi. Tapi dari jawaban Victor Ruteff itu memberikan jawaban kepada kita bahwa tidak 100% atau tidak saklek bahwa 144.000 itu harus berasal dari gereja Advent. Kita harus ingat kalau orang menerima pekabaran ini ya di dalam apa itu Galatia apa ya, ya pasti dia ada darah Israel. Kan ukurannya orang itu darah Israel atau tidak adalah penerimaan dia kepada kebenaran ini. Ingat seperti yang kita udah pernah bahas, kita punya pekabaran ini sudah masuk di dalam website-website dan artinya sudah sampai di depan komputernya banyak orang-orang. Dan kita juga sering lihat ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan yang datang itu tidak semuanya hanya dari orang Advent. Ada orang Islam, ada orang segala macam bertanya, ya. Tapi kita nggak tahu apakah mereka itu yang jadi atau tidak. Seperti yang tadi yang saya sampaikan kepada Victor. Sementara ini semuanya masih tersembunyi, ya. Tapi ini yang ditunjukkan dari pelajaran Yesaya 7 dan Yesaya 8 yang disampaikan oleh Victor Rutte. Nyambung dengan renungan pendahuluan kita tadi bahwa dia akan mengisi orang-orang yang tadinya berhak, ya. Jadi dia ini orang yang nggak berhak pada dasarnya, ya. Immanuel Maher Salah Hasbas ini kan orang kafir lambangnya, terus orang Majus juga orang kafir, pada dasarnya mereka nggak punya hak untuk menempati tempat itu, ya. Nah, mereka inilah yang dikatakan akan menggantikan orang-orang yang berhak tapi meninggalkan kebenaran. Jadi mereka yang harusnya berhak yang menduduki, tapi dia mengabaikan kesempatan. Kita baca lagi di dalam renungan pendahuluan tadi, ya. Jadi nyambung semua ini. Tapi Apa yang Cok, nilainya Nyawet dan Victor Tev ini Cok, nyambung. Oke, silakan. itu tadi pertanyaannya Tante Siana itu, kalau Maher Salah Hasbas itu kan orang pemeterai yang kena meterai 144.000 itu kan wajib dia punya materai sahabat loh, Cok. Jangan lupa. Oke, Karena jangan. nanti waktu buah-buah kedua itu kan keluar daripadamu itu kan keluar dari patungnya itu. Ya, oke. Gimana tuh? Boleh aku jawab ya. Jangan jangan lupa, tuntutan Tuhan tidak pernah berbeda. Tuntutan Tuhan itu selalu sama. Coba saudara baca kembali Kemenangan Akhir bab 17. Di sana kita lihat bagaimana orang Majus itu mengetahui tempat dan waktunya kelahirannya Yesus. Dari mana dia? Diambil dari kitab Ibrani. Jadi artinya sumber dokumen
atau sumber pembelajarannya si orang Majus ini sebagai satu gambaran ya, adalah sama dengan yang dipakai oleh gembala-gembala Bethlehem. Kan gembala Bethlehem juga pakai buku Daniel pasal berapa itu. Sama buku Mika yang kita udah pernah buka, pelajari tentang kemenangan akhir bab 17 tentang kelahirannya Yesus. Ya, nubuatan Daniel meramalkan tentang waktunya. Nubuatan Mika meramalkan tentang tempatnya. Nah, melalui dua nubuatan ini, orang-orang gembala Bethlehem mengetahui tempat dan waktu kelahirannya Yesus. Nah, orang Majus pun mengetahuinya dari kedua nubuatan ini juga. Dia bukan dari buku-buku yang lain, tapi dia juga belajar dari kitab Ibrani. Nah, maka itu calon-calon 144.000 dari kelas Maher Salah Hasbas ini pun dia harus mempunyai akan Taurat dan kesaksian yang sama. Ya, dia juga mempunyai kewajiban membangun pembenaran oleh iman yang sama dengan orang-orang yang dilahirkan dari roh. Jangan katakan mereka ini tidak menyucikan hari Sabat, karena kita nggak ketemu saja sama mereka. Menyucikan hari Sabat itu ingat bukan hadir di dalam gereja Advent. Saya juga nggak pernah rajin ke gereja Advent. Ya, jadi untuk orang Advent dibilang kita orang murtad karena nggak pernah hadir dalam gereja Advent. Karena ukurannya umat orang Advent adalah hadir di dalam gereja Advent. Ingat, pandangan-pandangan umum jangan kita gunakan di dalam menilai kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Victor Hutep dan yang Iya, iya, itu benar. Jadi syaratnya harus tetap sama. Tidak ada pengecualian. Kalau ada pengecualian enak banget dong, nggak adil dong. Gitu ya. Sama halnya kayak orang yang disalib di sebelah Yesus itu bukan dia dikasih pengecualian, tapi karena dia memang kesempatan tidak ada. Tuhan sudah melihat bahwa niatnya itu dalam mulai dari pikiran. Pertobatan itu dimulai dari pikiran, ya. Hanya kesempatan untuk melaksanakannya tidak ada. Tuhan udah lihat. Walaupun ini kesempatan tidak diberikan, tapi saya udah lihat orang ini di dalam pikirannya sudah mau bertobat. Maka dikasih kesempatan dia selamat itu. Jadi persyaratannya tetap sama dari Adam dan Hawa sampai hari ini tidak pernah berbeda. Yaitu apa? Harus mengikuti kebenaran yang berkembang sampai di saat kita sekarang hidup. Kira-kira demikian. Oke? Lanjut, Ana. Oh ya, soal tadi kan dikatakan dia belum mengenali bapaknya. Padahal bapak itu kan artinya Tuhan Allah, kebenaran. Masa dia bisa sih jadi 144.000, dia belum kenal sidangnya lagi. Dia belum tahu ibunya. Ingat, ini nubuatan. Jangan diterjemahkan secara saklek. Ya, sama kayak si Immanuel belum tahu yang benar mana, yang salah yang mana. Loh, kalau begitu masih mendingan saya dong. Kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang tipu di mulut, mana yang bukan tipu di mulut, mana nambah-nambah, mana kurang-kurang, masih bagusan saya dong. Nah, cara mengukurnya kembali, ini nubuatan. Jangan diterjemahkan secara saklek. Oke? Bisa diterima? Ya, ya. Bagus. Mana diterima? Nah? Bisa, Kenco. Iya. Ya. Oke? Jadi cara berpikir kita yang harus kita rubah. Victor juga. Tadi kita banyak menilai-nilai perang ini dari ilmu ahli-ahli militer di dunia. Kita jangan lupa rumus Sakaria pasal 4 kita. Bahwa semuanya itu harus dari mangkok ke emas. Ya. Jadi budaya cara kita berpikir di masa lalu kita harus rubah. Banyak sekali kita menilai-nilai, kadang-kala sebagian pakai tertulis, sebagian pakai pikiran sendiri. Ini yang harus kita ganti. Ya, saudara-saudara sekalian, ingat, semakin kita banyak belajar, semakin banyak yang kita pahami bahwa praktek-praktek kita selama ini harus kita rubah. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan semakin menarik ya. Kalau banyak yang merespon seperti ini, saya
bersemangat. Oke? Lanjut. Ya itu ya, kemenangan akhir bab 17. Nanti bisa dilihat itu contohnya dari peristiwa kelahirannya Yesus. Oke, lanjut Ana. Jadi kita semua ini bergeraknya demikian tertulis, demikian tertulis. Kalau Victor Hutef tidak mengarahkan kepada kelahirannya Yesus, saya nggak berani arahkan kepada kelahirannya Yesus. Ya, oke. Ini tadi kesimpulan ramalan nubuatan secara sederhana sudah. Kita lanjut. Berapa panjang ini saudara? Karena kita mau bedah demikian tertulis. Kalau kita mau pakai pikiran-pikiran kita sendiri, mungkin singkat, setengah jam selesai. Tapi karena kita mau belajar demikian tertulis, kita menghindari menggunakan pendapat-pendapat sendiri, akhirnya jadi panjang. Oke. Nah, itu dia ya. Kemudian pertanyaan, mengapa pembicaraan nubuatan Yesaya 7 dan 8 hanya dikaitkan dengan nubuatan Nahum? Ya, kenapa nubuatan 7 dan 8 itu hanya dikaitkan dengan nubuatan Nahum? Tidak dikaitkan nubuatan Sakaria 1, Sakaria 14, Yeremia 25, Yeremia 30, Daniel pasal 11. Apa tidak dikaitkan dengan itu? Kok cuman kepada nubuatan Nahum? Jawabannya adalah karena apa? Karena membicarakan Asiria. Ya, Asiria yang di nubuatan Nahum bicara tentang bangsanya, ya. Nubuatan Yesaya 7 dan 8 berbicara tentang Asiria yang menciptakan apa? Mengkalahkan konfederasi. Ya, kalau dia bicara di Yesaya 7 dan Yesaya 8 dikaitkan dengan nubuatan Daniel, nggak nyambung. Karena Yesaya 7 dan Yesaya 8 bicara tentang Asiria yang menghancurkan konfederasi, di dalam nubuatan Daniel itu namanya Raja Utara. Ya, di dalam nubuatan Sakaria pasal 1, tukang kayu. Di nubuatan Sakaria pasal 14, bangsa-bangsa dikumpulkan untuk memerangi Yerusalem. Nubuatan Yeremia 25-30 ya itu beda lagi, yang kayak tadi itu bukan perang yang meramalkan perang dunia ketiga. Jadi kita lihat semuanya sangat masuk akal. Jadi kenapa kok pada saat dia bicara tentang Nahum dikaitkan dengan Yesaya pasal 7 dan Yesaya 8? Karena yang digunakan adalah ramalan lambang Asiria. Walaupun Daniel 11 juga sebenarnya Amerika juga yang dibicarakan. Bangsa Kristen juga yang dibicarakan. Nubuatan Sakaria pasal 1 juga bangsa Asiria juga, bangsa Kristen juga yang dibicarakan. Tapi dia coba mensinkronkan. Sama halnya kayak dia bicara tentang gandum dan lalang, dia bicara pertanian, dia bicara tentang penuaian. Ya, dia bicara tentang lumbung. Itu artinya bicara menunjukkan apa? Nubuatan Tuhan itu disusun dengan sedemikian konsisten. Ya. Oke? Jadi kita semua kita bisa jawab. Saudara-saudara sekalian, jangan bilang kita tidak bisa jawab. Semuanya kita bisa jawab. Semuanya telah ditunjukkan kepada kita. Hanya kitanya saja yang malas merubah pikiran kita. Ingat, pikiran kita harus ditinggalkan, dirubah. Kita sudah tiba di dalam periode 40 hari, bukan di dalam pendidikan 3,5 tahun. Ya, di dalam periode pembelajaran 40 hari, kita harus berubah. Ana, oke lanjut Ana. Sekarang kita membahas tentang konfederasi yang selama ini dipahami. Bagaimana ini? Apakah memang ada kontradiksi konfederasi yang selama ini dipahami dengan konfederasi yang barusan kita sama-sama pelajari? Ataukah memang harus yang satunya dibuang, satunya dipegang? Atau bagaimana? Mudah-mudahan saudara-saudara bisa mengikuti ya. Kita pelan-pelan. Ya, ini adalah konfederasi yang selama ini kita pahami. Maranatha 10 Juni halaman 169. Ya. Oke, kita langsung baca aja. Supaya Amerika Serikat membentuk patung binatang itu, maka kuasa religius harus sungguh-sungguh mengendalikan pemerintahan sipil yang otoritasnya atas negara juga akan dikendalikan oleh gereja demi mencapai tujuan-tujuannya
sendiri. Ya, dari pembukaannya aja kita udah lihat nih konfederasi yang kita selama ini bicarakan, membicarakan patung binatang itu. Artinya secara sederhana, ya sekilas konfederasi yang diceritakan di sini adalah konfederasi yang berlaku bagi buah-buah kedua. Oke, kita baca lebih lanjut. Patung binatang itu melambangkan bentuk kemurtatan paham Protestan yang akan berkembang ketika gereja-gereja Protestan itu akan mengusahakan bantuan dari kekuatan sipil demi penguatan dogma-dogma mereka. Oke, berhenti dulu, Ana. Kita lihat. Patung binatang itu, jelas-jelas patung binatang ini tidak pernah ada di dalam periode buah-buah pertama. Nah, dia bilang gereja-gereja Protestan itu akan mengusahakan bantuan dari kekuatan sipil demi penguatan dogma-dogma mereka. Jadi konfederasi itu akan digunakan untuk memaksa pemahamannya kepada orang-orang, ya, melalui konfederasi itu. Tapi konfederasi yang dikatakan Nyonya White ini berlakunya pada saat patung binatang itu. Kalau begitu, sama enggak dengan yang tadi kita baca di dalam Yesaya 7 sama Yesaya 8? Jelas berbeda. Bagaimana? Apakah kita harus buang yang tadi dan kita pegang yang ini, atau yang ini kita buang? Kita junjung tinggi yang tadi, karena itu dari Victor Utek, ini dari Ellen G. White. Oke? Apakah demikian? Kita terus dulu. Ya. Tuh, lihat ada Roma di bawah. Ya, oke lanjut. Ini adalah selama ini yang kita pahami adalah demikian. Dan ini juga yang dipahami oleh orang Advent. Ya, orang Advent sampai sejauh ini paham bahwa nanti akan ada konfederasi antara Protestan bergandengan tangan sama Roma. Oke? Makanya sampai detik ini orang Advent mengira bahwa Katolik nanti akan naik kembali, ya, berkuasa. Karena apa? Karena petunjuk-petunjuk Nyonya White menunjukkan demikian. Ya, mereka nggak tahu bahwa ada konfederasi yang sebelumnya akan terjadi dan itu yang akan menjadi jerat. Dia lihat yang ini yang berlakunya bagi buah-buah kedua. Kira-kira ini akan berdampak kepada calon 144.000 atau tidak? Jelas-jelas tidak. Yang akan berdampak adalah yang diramalkan di dalam Yesaya 7 dan Yesaya 8. Orang-orang sibuk mikirin perang dunia ketiga. Padahal yang harus difokusin adalah yang ini. Oke, kita lanjut. Ya, nah itu tadi Ellen G. White. Sekarang Victor Hutek. Amaran sekarang jilid 2 nomor 41. Judulnya aja udah langsung fokus. Peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung keadaan situasi Palestina dan betapa dekatnya pemisahan itu. Ya, kita lihat di sini. Dan kini sementara perang dingin di antara timur dan barat masih terus berlangsung, maka gereja-gereja pun melalui Konfederasi Amsterdam sedang memperbesar luas dari masing-masing blok. Baik siaran radio maupun surat-surat kabar memberitakan bahwa semua gereja terkecuali Roma Katolik dan Rusia Ortodoks telah mengirimkan wakil-wakilnya ke pertemuan Amsterdam itu. Ya, dan seterusnya. Ya. Kita lihat di sini saya tebalkan lagi hanya karena takut, ya. Nah, di sini dia bicara tentang apa? Tentang adanya konfederasi yang sedang sementara berlangsung. Jadi artinya konfederasi yang dibilang ini sudah berlangsung. Kalau Ellen G. White tadi mengatakan itu nanti pada saat apa tanda binatang itu ya, patung binatang itu, sedangkan Victor Utef bilang ini konfederasinya sudah berlangsung. Wah, ini bagaimana nih? Jadi pusing deh. Ya, ini konfederasi sama Yesaya 7 sama Yesaya 8 bagaimana kaitannya? Ya. Nah, ini akan bikin pusing kepada kita semua. Mari kita sama-sama analisa. Ya, lihat apa yang disampaikan di dalam amaran sekarang ini membentuk apa? Blok barat dan blok timur. Kita ingat yang difokuskan sama Victor Utef ini adalah perang dingin dari perang dunia kedua. Ya, menimbulkan perang blok timur dan blok barat. Apakah sekarang masih ada bicara timur dan barat? Sekarang sudah nggak ada, saudara. Ya, sekarang sudah tidak ada. Yang ada adalah utara dan selatan. Ya, sekarang orang-orang yang disebutkan sama Victor Utef di sini, ini sudah tidak kita lihat lagi. Oke, tapi
paling tidak dari segi gereja-gereja mereka sudah mempunyai hubungan-hubungan. Lalu ini siapa mereka ini? Ya, apakah ini Yesaya 7 ataukah Yesaya 7-nya salah kita pemahamannya seperti tadi ataukah ini yang mana? Ingat, yang tadi itu kaitannya dengan 144.000. Sedangkan ini gereja-gereja di luar umat Allah. Jangan terkecoh kembali, saudara. Ya, jangan pusing. Ingat, ini konfederasi dari gereja-gereja non tongkat gembala. Jangan sampai saudara membuang yang Yesaya 7 dan Yesaya 8 karena Anda terkecoh dengan yang ini. Lalu yang ini yang mana? Oke, kita lanjut. Ana geser dulu. Ya, ingat, hanya karena takut terhadap perang ya. Jadi ingat, kalau takut karena perang akhirnya mereka konfederasi. Ini buat jawaban kepada Victor juga tadi ya. Nah, ini sekarang GC. Ya, apa Great Controversy ya. Umat Protestan di Amerika Serikat akan mendahului mengulurkan tangannya melintasi jurang pemisah yang berjabat tangan dengan ilmu gaib, spiritisme. Mereka akan menjangkau melewati jurang yang dalam itu untuk bersalaman dengan kuasa Roma. Dan di bawah pengaruh persekutuan segitiga ini, maka negara ini akan mengikuti jejak Roma dalam menginjak-injak hak asasi. Jelas apa yang disampaikan oleh Nyonya White ini adalah bagi pada saat buah-buah kedua, pengumpulan buah-buah kedua. Ya, persekutuan segitiga. Oke, lanjut. Badan-badan keagamaan yang menolak untuk mendengarkan pekabaran amaran Tuhan akan berada di bawah penipuan yang hebat dan akan bersatu dengan pemerintahan sipil untuk menganiaya orang-orang saleh. Gereja Protestan akan bersatu dengan kuasa kepausan untuk menganiaya umat Allah yang memelihara hukum. Kuasa binatang seperti anak domba ini bersatu dengan naga itu lalu memerangi mereka yang memelihara hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Gereja menyerah di dalam pelukan kuasa pemerintahan sipil dan dalam pekerjaan ini para pengikut kepausan Protestan bersatu. Ya, oke. Sekarang kita coba amati. Oke, kesimpulan. Konfederasi yang disebutkan di atas jelas akan terjadi dalam periode pengumpulan buah kedua, bukan di periode buah-buah pertama. Konfederasi Yesaya 7 dan 8 merupakan konfederasi yang berbeda dengan konfederasi Protestan, Spiritisme, dan Romawi. Konfederasi Yesaya 7-8 terjadi dalam masa transisi periode Assyria ke periode Babylon. Dan perempuan sundal besar Wahyu pasal 17 dari duduk di 7 kepala hendak pindah ke punggung binatang sesuai dengan simbol ikut jilid 13 nomor 3 dan 4. Nanti kita akan baca simbol ikutnya ya. Jadi gambarannya kira-kira seperti ini. Jadi jangan kita pandang Yesaya pasal 7 dan Yesaya 8 harus kita buang gara-gara kita melihat ada konfederasi yang dijelaskan oleh Ellen G. White dan amaran sekarang tadi ya. Jadi jangan kita bilang konfederasi yang sebenarnya Yesaya 7 Yesaya 8 adalah konfederasi yang sama dengan yang diramalkan oleh Ellen G. White. Tidak. Ini dua konfederasi yang berbeda. Jadi artinya mulai dari sekarang kita harus rubah pandangan-pandangan kita selama ini. Ya, kita selalu mengira konfederasi itu hanya konfederasi spiritisme. Ya, kita selalu mengira ke sana. Padahal ada konfederasi yang di depan mata yang kita lewatkan. Padahal ini yang akan menjadi jerat, saudara. Ya, kita lihat di dalam gambarnya. Ingat, konfederasi Yesaya 7 dan Yesaya 8 itu terjadi dalam periode Assyria. Dan periode Assyria itu akhirnya akan menghasilkan 144.000 buah-buah pertama. Dan konfederasi yang diramalkan di dalam Ellen G. White tadi, ya, itu adalah periode terjadi dalam periode Babylon karena periode di dalam patung binatang itu. Ya. Nah, sedangkan apa yang tadi disampaikan oleh amaran sekarang yang dari zaman perang dingin yaitu blok timur dan blok barat yang sekarang sudah tidak ada, tapi itu kita harus akui itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan kepada si perempuan itu sementara ini dari Wahyu pasal 17 sementara ini duduk di ketujuh kepala. Ana boleh ke gambar yang paling terakhir nomor 9 deh, Ana. Bagian nomor 9.
Bisa disoroti anak perempuan. Nah, itu dia ya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Victor Utev, di dalam Perang Dingin sudah ada kerjasama antara Protestan dan habis itu pelan-pelan nanti Katolik bergabung, terus Ortodoks juga nanti pelan-pelan akan berkembang bergabung. Itu yang diramalkan oleh Victor Utev adalah lambang dari perempuan yang duduk di 7 kepala. Ya, karena apa? Dia masih di 7 kepala karena masih berada di dalam periode Assyria. Nanti kalau sudah masuk kepada periode Babylon, Assyrianya sudah kalah. Assyrianya itu gambar yang sebelumnya tuh, ya, 2 tanduk tuh. Domba yang bertanduk 2 itu. Nah, itu ya Assyrianya ya. Sementara dia masih berkuasa. Jadi si perempuan ini belum punya kedudukan, belum bermahkota. Nanti kalau dia Assyria sudah kalah, barulah si perempuan ini akan duduk. Dia dikasih 1 jam lamanya. Ya, ada pertanyaan. Ya, lah, bukankah nanti Islam yang harusnya menang dari Perang Dunia Ketiga? Nah, masalahnya, ingat, Islam boleh menang, Muhammadan boleh menang di dalam peperangan. Tapi jangan lupa, ekonomi itu dipegang sama si Assyria. Ya, dunia-dunia Kristen. Ya, makanya itu coba amati sekarang WTO segala macam, Amerika menekan Indonesia punya nikel, punya bauksit, punya biji besi, ini semua ditekan sama Eropa. Bukan orang-orang Muhammadan yang menekan, tapi yang menekan bangsa Eropa. Kenapa? Karena mereka yang menguasai ekonomi. Ya, jadi nanti boleh aja kamu menang, Muhammadan menang perang melawan Assyria, tapi ekonomi masih gue yang pegang. Gitu loh. Nanti dari ekonomi yang menang perang pun juga harus tunduk sama dia. Nah, itu dia. Nanti kita baca tentang tidak boleh ikut di dalam konfederasi serikat-serikat pekerja. Ya, kita udah pernah baca ya. Nanti melalui persatuan-persatuan pekerja-pekerja itu nanti akan tidak boleh berjual beli. Nah, itu akibat daripada si perempuan karena dia kuasai ekonomi. Oke, kembali lagi yang ketadian. Ini semua nyambung, saudara. Jadi ingat, semuanya udah ditujukan kepada kita. Jadi jangan kita gunakan pikiran-pikiran kita sendiri lagi. Ya, kalau orang-orang mau pakai pikiran-pikiran yang berlaku di masyarakat, ya biarin aja mereka. Kita jangan ikut-ikutan. Kita ikuti saja apa yang disampaikan oleh Nyawa dan Teruten. Oke, lanjut. Ya, nah itu lihat ya. Yang memisahkan adalah Assyria kalah dan gelang ikatan Assyria lepas. Ya, di dalam periode ini perempuan itu duduk di atas 7 kepala. Oke, selesai ya, Ana. Lanjut, Ana. Keempat. Kelima ya. Sekarang kalau tadi kita melihat tentang nubuatan Yesaya 7 dan Yesaya 8 daripada hubungannya dengan nubuatan Nahum tentang perangnya. Nah, sekarang dari pelajaran di dalam Simbolikot jilid 13 nomor 3 dan 4, kita ditunjukkan materi apa sih, hal apa sih yang harus kita cermati dari konfederasi ini yang berbahaya. Kenapa kok kita harus fokus kepada konfederasi ini daripada memperhatikan Perang Dunia Ketiga? Mari kita lihat dalam petunjuk Victor Utev ini. Khotbah Victor Utev ini disampaikan dalam 2 kali, tahun 39 dan tahun 1940. Saudara tidak akan temukan di tempat yang lain. Ya, saudara cuma dapatkan tentang konfederasi ini disampaikan di dalam kabar-kabar perang meramalkan, pembahasan Yesaya 7 dan Yesaya 8, dan di dalam khotbahnya Victor Utev. Di dalam Simbolikot buku 4, jilid 13, nomor 3 dan 4 ini saja. Jadi nggak banyak, saudara. Ya. Jadi kalau saudara mencari tentang perang, Victor banyak bicara tentang perang. Ya, mungkin lebih dari 4 yang tadi. Ada Sefanya. Nubuatan Sefanya tadi saya nggak bahas nubuatan Sefanya.
Itu Amaran sekarang jilid 1 nomor 5 itu tentang Sefanya 2. Ya. Jadi nggak heran kalau orang-orang termasuk Waco Texas lebih fokus tentang perang karena lebih banyak perang yang dibahas daripada konfederasi. Ya, saya nggak tahu kenapa Victor Houthef tidak banyak membicarakan konfederasi, tapi kita amati, ya kita ikuti petunjuk yang disampaikan oleh Victor Houthef. Jadi seakan-akan konfederasi ini tidak fokus diceritakan kepada kita sehingga terluput dari perhatian teman-teman kita yang di Waco Texas dan pemegang tongkat gembala yang lainnya. Sama halnya time setting, ya, karena tidak terlalu banyak dibahas sehingga terluput dan perlu digali. Mereka nggak suka gali-gali, repot, sukanya yang sudah disajikan saja. Oke, kita lanjut. Ya, kita baca yang diwarna-warnain hitam saja karena panjang. Nih Yesaya 7 ayat 1, ya, di zaman Raja siapa nih? Ahas bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda bin Resin bin Remalia dan sebagainya lah. Nanti saudara bisa baca. Oke, Ana geser Ana. Kita baca yang diwarna-warnain Ana. Oke, Yesaya 7, Yesaya ya. Tuh, lihat. Berhenti dulu Ana. Ya. Oke, nanti aja. Rakyat Yehuda menjadi takut, ya. Oke. Jadi ingat, konfederasi ini menciptakan ketakutan. Jadi jangan saudara takut sama perang. Harusnya konfederasi yang harus saudara takutkan seperti bangsa Yehuda. Seandainya ya bangsa Yehuda ini dia takutnya sama yang lain, Tuhan tidak akan berikan tanda, ya. Tapi karena dia takutnya sama konfederasi yang benar-benar memang layak untuk ditakuti, maka Tuhan memberikan 2 tanda, yaitu kelahirannya Immanuel dan kelahirannya Maher Salal Asbas. Oke, lanjut. Jadi jangan kita punya takut yang lain, ya. Kita harus takut yang ini. Oke. Ya. Ini oke. Nah, ini dia cerita tentang konfederasi itu akan hancur, ya. Oke, kita nggak usah baca, ya. Nah, kita baca yang dikuningkan itu saja. Di sini Allah sedang berbicara kepada Yehuda agar supaya jangan mereka takut. Tapi kita lewati saja, nanti kita akan bahas tentang takut itu tersendiri. Oke, lanjut Ana. Ya. Nah, Yesaya 8 ayat 9 ini terbicara tentang persekutuan. Pokoknya yang namanya bersekutu, bersatu itu Tuhan tidak berkenan karena persatuan-persatuan yang tidak sesuai kehendak Tuhan itu pasti akan dihancurkan. Ya, PBB juga bersatu itu nanti akan hancur. Ya, demikian juga konfederasi-konfederasi yang dilambangkan dengan 10 suku bersatu dengan bangsa Syria ini juga akan hancur. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Berhenti, Ana. Kita lihat kebanyakan manusia agaknya akan seperti Petrus. Kita memiliki iman yang besar sebelum kita berhadapan muka dengan sesuatu ujian. Ya. Jadi kenapa nubuatan Yesaya dan 7 Yesaya 7 dan 8 ini disampaikan kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Karena apa? Karena mayoritas kita adalah seperti Petrus. Kalau Tuhan udah bilang kita kayak Petrus, jangan kita percaya diri bilang, oh, enggak, saya enggak kayak Petrus. Itu bohong, saudara. Tuhan lebih mengenali kita daripada diri kita sendiri. Ya. Jadi, supaya kita tidak seperti Petrus, maka cermatilah nubuatan Yesaya 7 dan Yesaya 8. Ya. Kalau yang tidak mencermati Yesaya 7 dan Yesaya 8 ini bagaimana? Ya, hasilnya adalah akan seperti Petrus. Kalau dia seperti Petrus, kira-kira dia selamat atau tidak? Ya. Ingat, Petrus dia menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Itu di dalam pendidikan 3,5 tahun. Tapi pada saat Petrus mau dipakai sama Tuhan untuk bekerja dengan roh suci ujian awal,
dia harus masuk di dalam pendidikan 40 hari. Jadi jangan Anda menggunakan peristiwa Petrus sebagai suatu pemaafan. Petrus aja bisa kok dimaafkan, dimaklumi. Kenapa kok saya nggak boleh? Ingat, itu Petrus 3,5 tahun. Petrus 40 hari. Petrus sudah menjadi manusia yang baru. Kita pun juga dituntut harus menjadi manusia yang baru. Oke, lanjut. Oke. Nah, itu dia. Ya, kita lihat. Jangan kamu takut akan ketakutan mereka ataupun kecil hati. Adalah karena akar dari sesuatu ketakutan, maka konfederasi itu dibentuk. Tetapi apa yang menjadi alasan ketakutan mereka itu tak akan menjadi membuat takut umat Allah. Ini yang tadi Victor tanya, konfederasi itu apa alasannya kok dibentuk? Karena takut. Ya, kan konfederasinya antara gereja dengan pemerintahan sipil. Pemerintahan sipilnya itu untuk apa? Untuk melindungi gereja. Ya, melindungi dari apa? Dampak dari peperangan. Kan tadi kita udah lihat perangnya Raja Utara dan Raja Selatan. Dan Raja Selatannya menciptakan teror-teror. Maka untuk melindungi diri daripada teror-teror dari Raja Selatan ini, ya, maka dia minta perlindungan kepada pemerintah, dalam hal ini polisi atau tentara. Seperti kasus tahun 98 dulu, ya. Orang-orang kaya itu cari perlindungan kepada tentara. Sehingga rumah-rumah di Pondok Indah itu sama di Kelapa Gading nggak dirusak. Ya, kondisi seperti itulah yang gambaran nyata yang mudah kita pahami. Ya, oke, lanjut. Nah, itu Allah saja yang harusnya ditinggikan. Jadi kita takutnya itu hanya kepada Allah, jangan takut kepada yang lain. Nah, oke, lanjut. Jadi calon 144.000 itu juga diingatkan, jangan kamu takut terhadap konfederasi ini. Kalau kamu takut sama konfederasi ini, takut sama perang, maka kamu akan masuk di dalam jerat ini. Mari kita baca Yesaya 8 ayat 14. Ya, maka ia akan menjadi sebuah tempat berlindung bagi yang suci bagimu. Tetapi bagi kedua isi rumah Israel, ya 2 suku dan 10 suku, akan menjadi satu batu sandungan, bukit penghalang, menjadi suatu jaring dan jerat bagi semua penduduk Yerusalem. Ya, bagi kedua rumah penghuni dari penduduk Yerusalem ini akan menjadi jerat. Sebuah tempat kesucian ialah suatu tempat berlindung, di samping merupakan suatu tempat berlindung bagi umat Allah yang setia, ia juga akan menjadi sebuah bukit penghalang bagi kedua isi rumah Yehuda, yaitu konfederasi itu. Yehuda dan Israel, dan sebuah jaring dan jerat bagi semua penduduk Yerusalem. Yerusalem itu ialah kota pemerintahan dan dari Yehuda. Dari sini jelas bahwa melalui konfederasi ini Allah akan menjadi sebuah jaring dan jerat bagi Yehuda, contoh saingan. Nah, jadi konfederasi ini akan menjadi jerat, saudara. Maka banyak di antara mereka yang akan terantuk, jatuh, dan hancur, dan terjerat, dan tertangkap. Siapa yang tidak terjatuh? Yaitu Immanuel, yang sudah bisa membedakan mana yang salah, mana yang baik. Dan siapa juga yang akan lepas daripada ini tidak terantuk? Yaitu Maher-Shalal Has-Bas, yang sudah bisa mengetahui mana bapak, mana ibunya. Ya, yang dia lakukan semuanya di dalam periode Asiria ini. Maka di dalam periode Asiria ini gunakanlah, manfaatkanlah kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Tadi kan kita udah baca, di masa tertunda ini kita harus bangun. Ya, tadi kita udah baca. Ya. Jadi ingat, bukan berarti kita Immanuel dan Maher-Shalal Has-Bas itu leha-leha kayak sekarang. Kita tidak mungkin selamat. Kita harus manfaatkan kesempatan. Kita harus gunakan 40 hari. Karakter kita 3,5 tahun tidak bisa menyelamatkan kita. Oke? Nah, kita baca tuh. Nubuatan ini mengatakan bahwa konfederasi itu akan menjadi suatu jerat, suatu lubang, dan bahwa banyak orang akan jatuh tertangkap di dalamnya. Ia akan merupakan suatu lubang yang menakutkan dan akan memisahkan umat Allah. Tuh, memisahkan umat Allah. Bukan perang. Ya, perang itu hanya sarananya. Ya, jadi kalau kita sibuk sama perangnya, pikiran kita cuma liatin perang aja. Perang itu ujungnya malah keuntungan bagi 144.000.
yaitu gelang ikatan Asiria lepas. Tapi bahayanya dari perang itu bikin takut, dan takut itu mendorong orang untuk bikin konfederasi. Kalau perhatian kita kepada perang, kita tidak ke konfederasi, maka kita pun butuh perlindungan. Siapa sih yang nggak butuh perlindungan kalau ada aniaya? Demikianlah Tuhan akan menguji semua umatnya, lalu membiarkan mereka mengungkapkan sendiri berapa banyaknya iman yang dimiliki oleh masing-masingnya. Dalam menghadapi amaran ini, kita harus mempersiapkan diri secukupnya supaya kita tidak akan jatuh ke dalam jerat. Allah telah lebih dulu mengamarkan dengan jelas kepada umatnya supaya mereka tidak akan terjerat secara tidak terduga-duga. Jadi Allah telah lebih dahulu mengamarkan dengan jelas. Jadi apa yang disampaikan melalui Victor Utef ini sebuah amaran, tapi kalau diabaikan, kira-kira kita bisa luput atau enggak? Mari kita baca. Bisa luput atau tidak? Kita baca berikutnya. Konfederasi yang sedang kita pelajari sore ini akan dimulai sebelum seruan keras, ya, sebelum buah-buah kedua, dan sebelum pembantaian Yeskel 9, yaitu bukan patung dari binatang itu, karena persekutuan ini terjadi mendahului patung dari binatang itu. Dan konfederasi itu dibentuk sewaktu bangsa-bangsa sedang menyandang perang, ambillah cara lain. Konfederasi itu akan dimulai sesudah pemeteraian dan barangkali tepat menjelang pembantaian Yeskel 9. Saya ulangi, konfederasi itu akan dimulai sesudah pemeteraian. Sayangnya, tidak ada yang tahu siapa yang sudah dimeterai. Ya. Dan barangkali tepat menjelang pembantaian Yeskel pasal 9. Lagi pula, yaitu adalah dalam masa apabila bangsa Kristen bersatu, sehingga perempuan Babel itu akan duduk pada 7 kepala. Tuh, akan duduk pada 7 kepala, ya. Ya, lihat itu ya. Yang melukiskan juga persekutuan gereja-gereja di bawah Babel. Nah, jadi ini semua kondisi-kondisi konfederasi itu akan terjadi di dalam kondisi yang begini. Pada saat perempuan itu duduk di 7 kepala. Ya, semua orang. Nah, ini yang harus kita cermati. Bisa nggak sih orang lolos dari konfederasi ini kalau perhatiannya kepada perang atau perhatian kepada yang lain? Semua orang yang tidak menantikan adanya konfederasi itu, tetapi sebaliknya sedang menantikan berikutnya pemunculan kembali keunggulan gereja Romawi atau perang Armageddon atau sesuatu yang lainnya, mereka akan jatuh ke dalam jerat ini karena ia itu tampaknya baik dan tidak berbahaya, ya. Bagi mereka tidak berbahaya dan bahkan barangkali merupakan sesuatu perkara yang baik, tapi justru itulah yang akan menjadi jerat mereka. Kenapa dibilang baik? Apa sih salahnya kalau kita mencari perlindungan dari pemerintah? Kalau kita dapat intimidasi, apa yang salah kalau cari perlindungan kepada pemerintah? Tampaknya baik kan? Tapi nggak tahu nanti di belakang hari konfederasi ini dimanfaatkan untuk menganiaya calon 144.000. Ya, oke, kita terus. Seperti tadi kita lihat di buah-buah kedua juga akan digunakan konfederasi itu untuk menyampaikan dogma-dogma. Tadi kita udah baca. Ya. Jadi nanti konfederasi ini melenceng dari rencana awalnya. Ya, baik di buah-buah pertama di periode Asiria maupun di dalam periode Babilonia. Ya, artinya apa yang terjadi di En-Gedi terjadi juga di En-Eglaim. Ya, nubuatan Yeskel sungai dari 47. Ya, sungai dari 47. Sungai dari Yeskel 47, sorry, kebalik. Ya, oke. Jadi itu saudara ya. Kayaknya udah ya. Nah, ya. Jadi itu kenapa? Nah, ini yang lainnya tuh jangan bertanya kepada dukun lah segala macam. Terus akan Taurat dan kesaksian. Nah, itu. Yesaya 8 ayat 20. Jadi ukurannya itu akan Taurat dan kesaksian. Artinya apa? Di masa ini banyak orang yang pakai pikiran sendiri, bukan pakai akan Taurat dan kesaksian. Jadi yang seperti tadi kita lihat orang-orang Waco Texas meramalkan tentang Perang Dunia Ketiga, dia pakai pikirannya siapa? Jelas-jelas Alkitab Yesaya 8, Yeremia 25 ayat 32 dan 33 sama Yeremia 30. Lalu dari mana dasarnya kalau bukan dari pandangan-pandangan manusia yang dipakai oleh teman-teman Waco Texas? Nah, itu dia dikritik sama Victor Utef di dalam tulisan ini. Kita harus gunakan Yesaya
8 ayat 20 akan Taurat dan kesaksian. Oke. Jadi ke belakang anak terakhir habis. Jadi konfederasi ini kalau kita mengalihkan perhatiannya kepada hal yang lain termasuk perang dunia ketiga lah dan segala macam lah, kesusahan ekonomi lah, ya, kita akan terjerat. Tadi katanya udah begitu, itu harga mati, itu Tuhan yang ngomong melalui Victor Hutter. Ya jangan ditawar-tawar. Kalau saya yang ngomong mungkin bisa ditawar. Jadi sampai sejauh ini saudara masih mau mikirin tentang perang? Ya kita perhatian kepada perang. Tapi ingat, bukan perang yang kita tungguin. Yang kita perang adalah dampak dari perang itu. Ya, konfederasi. Oke? Jangan katakan konfederasi itu hanya untuk buah-buah kedua. Ingat, paling pertama serangan setan itu bukan untuk buah-buah kedua, adalah kemunculan 144.000. Dan sekarang lah waktunya. Ana lanjut, Ana. 5 menit lagi boleh ya, saudara ya. Nah, ini ada dua ketakutan ini ya. Ada ketakutan dari Yeremia 30 ya. Ini takutnya karena apa? Karena konfederasi, karena perang. Karena peperangan itu membuat orang takut ya. Mungkin kita nggak usah bahas ya. Gara-gara perang itu mempunyai dampak sehingga orang takut, akhirnya dunia Kristen bekerja sama pemerintahan sipil ya. Nah, pada saat bekerja sama pemerintahan sipil, itu gereja Advent pun juga punya takut yang sama. Ya, maka gereja Advent nanti ikut juga berkonfederasi. Nah, gereja Advent yang sudah berkonfederasi ini, dia akan juga menawarkan kepada orang-orang yang lain. Ya, kita bisa baca di sini tuh. Ya, Yeremia. Oke, nanti bisa dibaca ya saudara. Geser anak ke bawah, anak. Oke, terus. Ya, jadi ini. Tuh, kita lihat ya. Jadi konfederasi ini menimbulkan ketakutan sehingga mereka gereja Advent yang tadi sudah berkonfederasi akan juga mengajak semua termasuk calon-calon 144 ya. Oke. Nah, kita lihat yang atas, Ana. Kita lihat yang atas. Ini adalah ketakutan yang kedua. Ketakutan yang pertama ada di dalam Yeremia 30. Nah, ketakutan yang ini juga di dalam buku para kabar-kabar perang meramalkan. Nah, Yeremia 30 ayat 30 ayat 10 ini menyampaikan tentang jangan takut. Jangan takut tentang kesusahan Yakub. Ya, nanti saudara bisa baca. Ini yang disebutkan adalah ketakutan terhadap kesusahan Yakub, sedangkan Yesaya 7 dan Yesaya 8 ketakutan terhadap konfederasi. Ya. Jangan terkecoh kembali, jangan sampai kita lebih takut kepada ketakutannya dari Yeremia 30 ayat 10. Kenapa? Mari kita baca di dalam kesimpulan. Oke, nanti kita terus anak. Nah, ya, kedua takut tersebut mendorong Yakub dan Yehuda untuk menjadikan Tuhan satu-satunya pengharapan. Ya, jadi takut yang pertama terhadap kesusahan Yakub, takut yang kedua terhadap konfederasi. Ya, kita lihat kedua-duanya itu mendorong supaya kita hanya menjadikan Tuhan satu-satunya pengharapan. Yang kedua, perhatikan bahwa pada pembahasan mengenai takut pada Yeremia 30, nasihat yang diberikan hanya kepada Yakub saja. Sementara nasihat itu tidak diberikan kepada Esau. Kenapa? Karena Esau lah yang menciptakan aniaya. Ya. Yeremia 30 adalah nasihat untuk supaya tidak takut terhadap kesusahan Yakub. Ya. Jadi kita jangan samakan antara takut yang satu dan takut yang lain. Atau mengabaikan yang satu, mengabaikan atau menjunjung tinggi yang lain. Kita harus dudukkan sesuai dengan porsinya. Ya, oke. Jadi ingat,
Takut di dalam Yeremia 30 adalah kepada kesusahan Yakub. Jadi ketakutan nasihat itu hanya disampaikan kepada Yakub, tidak kepada Esau, karena Esau lah yang menganiaya Yehuda. Dia menganiaya Yakub. Sedangkan kita baca yang berikutnya nih. Sedangkan di dalam Yesaya 7 dan Yesaya 8, khususnya Yesaya 8, itu takutnya nasihat jangan takut itu kepada kedua isi rumah Yehuda. Kedua isi rumah Yerusalem. Supaya apa? Supaya mereka jangan ikut-ikutan tawaran konfederasi. Ya. Jadi ingat, takut itu berbeda. Oke? Nah, oke. Nah, yang kita lihat nih yang poin 4. Terdapat suatu tugas dalam nubuatan nasihat lanjutan dalam takut di dalam Yesaya pasal 8, yaitu harus menentangnya. Nah, jadi karena harus menentangnya inilah calon-calon 144.000 nanti akan mendapatkan aniaya dari Esau-Esau, ya. Sehingga nanti akan diciptakanlah kemasan-kemasan bahwa calon 144.000 itu akan makar, ya, akan makar. Itu OI sudah punya referensinya dari buku ramalan akhir zaman, buku ramalan akhir zaman, ya. Mungkin lain waktu kita akan bisa tampilkan, ya. Nah, nanti itulah yang dikemas untuk mengatakan calon 144.000 itu layak untuk dipenjara dan dihukum mati, ya, dibilang makar, ya. Oke, nah itu yang kelima tuh. Takut dalam Yesaya 8 mempunyai dampak kepada banyak yang tersandung, jatuh, terluka parah dan tertangkap. Sedangkan takut yang ada di dalam Yeremia 30 itu tidak mempunyai dampak apa-apa, hanya untuk mengurangi rasa kekhawatiran aniaya yang kekhawatiran terhadap aniaya yang terjadi di dalam kesusahan Yakub. Tidak membuat 144.000 itu gagal menjadi 144.000. Calon-calon 144.000 jadi gagal jadi 144.000 karena dia punya takut terhadap kesusahan Yakub. Tapi di dalam Yesaya 8, ketakutannya itu benar-benar harus dihindari. Kita harus tidak boleh takut. Kenapa? Karena kalau kita takut, maka kita akan ikut-ikutan di dalam konfederasi. Kalau kita ikut-ikutan di dalam konfederasi, artinya kita sudah masuk di dalam jerat, ya, tertangkap dan tertawan. Oke, kesimpulannya. Nah, nubuatan mengenai konfederasi adalah nubuatan yang harus dipelajari dan diwaspadai bagi mereka yang berjuang menjadi salah satu dari mereka 144.000. Ana yang terakhir. Nah, kita sekarang lihat kaitannya antara konfederasi dengan kesusahan Yakub. Ya, ingat, melalui konfederasi ini nanti akan menjadi sarana bagi 10 suku atau Esau-Esau untuk menganiaya calon 144.000. Kita coba lihat kapan konfederasi ini akan diterapkan, ya. Nah, ini dia. Kita lihat dari nubuatan yang kita telah pelajari tentang time setting, ya. Kita lihat ada tadi ditunjukkan bahwa konfederasi itu akan terjadi saat mereka sudah dimeterai. Nah, coba lihat. Hari Grafirat, Imamat 23 ayat 27 sampai 32. Ana boleh disorot. Hari Grafirat, Imamat 23, 27 sampai 32. Ya, di dalam hari ke-10 bulan yang pertama, anak domba itu dipisahkan. Keluaran 12 ayat 3 dan 6. Ya. Jadi artinya disitulah calon 144.000 sudah dimeterai. Ingat, kesusahan Yakub itu akan terjadi di hari ke-15 sampai ke-18. Nah, hari Grafiratnya sendiri akan terjadi hari ke-10 bulan yang ke-7 atau tanggal 2 Oktober. Nah, jadi artinya sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Victor Hugo, kapan konfederasi itu akan terjadi? Pada saat mereka calon 144.000 sudah dimeterai
dan sebelum Yeskel pasal 9. Nah, kapan dia dimeterai? Sesuai dengan yang sudah kita pelajari dari gambar upacara bayangan, pada hari ke-10 akan ada hari Grafirat. Nah, disitulah akan terjadi konfederasi, ya. Hari ke-10 sampai ke hari ke-14. Karena hari ke-10 sampai 14 itu calon 144.000 masih potensi untuk jatuh. Jadi ada yang terjerat, ada yang terjatuh. Itu di dalam hari ke-10 sampai ke-14. Kalau hari ke-15 sampai ke-18 itu sudah masuk di dalam perayaan tabernakel. Kita lihat kalau sudah masuk di dalam perayaan tabernakel, walaupun dia mendapatkan aniaya 144.000, mereka sudah benar-benar sebenarnya menang. Nah, jadi kapan itu konfederasi itu akan membuat jadi jerat? Ya, orang-orang yang bisa jadi 144.000 bisa gagal, itu adalah dari hari ke-10 sampai hari ke-14. Jadi kalau begitu, perang dunia ketiganya juga akan tidak jauh-jauh dari bulan yang ke-7, ya, dari bulan yang ke-7 pembuatan upacara bayangan. Atau dengan kata lain, tidak jauh-jauh amat dari tahun 2027, perang dunia ketiga. Jadi kalau orang mengatakan sekarang ini sudah perang dunia, suruh lagi mereka itu buka akan Taurat dan kesaksian. Kira-kira demikian pembelajaran kita. Nanti kalau ada yang mau bahas setelah tutup sahabat. Mari kita bersatu di dalam doa.